Lakukan ini maka kamu akan mahir public speaking. Dan dengan melakukan semua cara ini, bisa bikin aku yang tadinya grogi ngomong di depan umum menjadi pede lancar casius seperti kita ngomong sama teman dekat kita. Mayoritas dari kita ketika ngomong di depan umum akan merasa grogi bahkan ngeblank ketika di depan umum. Kenapa? Karena kita salah strategi. Karena dalam public speaking kita banyak yang membuat kita grogi dan juga ngeblank. Akan tetapi ada beberapa langkah dan cara sehingga kamu bisa lancar ngomong di depan umum tanpa grogi dan juga tanpa ngeblank. Langkah ini juga yang digunakan orang untuk bisa public speaking yang berhasil banget. Dan cara ini juga yang aku terapkan sehingga aku bisa lancar mengisi webinar dan seminar tanpa harus terpatok sama skrip kata per kata, paragraf per paragraf. Langsung saja masuk ke poin yang pertama ketika kita ingin mahir public speaking adalah kita harus kuasai materi. Ini yang paling fundamental, ini yang paling fondasi banget ketika kita ingin lancar ngomong di depan umum adalah kita harus kuasai materi apa aja yang kita akan bawakan. Contoh, ketika kita ingin presentasi skripsi kita harus tahu skripsi kita tentang apa. Ketika kita ingin presentasi makalah kita harus tahu makalah kita itu tentang apa. Soalnya dulu aku pernah nih presentasi dan aku nggak menguasai materi itu dan aku cuma presentasi, bikin PowerPoint, nggak paham materinya apa. Aku cuma tulis teksnya itu panjang banget di PowerPoint tersebut dan hasilnya apa? Hasilnya aku cuma ngebaca teks doang dan itu nggak ada enaknya sama sekali dan itu hasilnya aku nggak tahu mau ngomong apaan. Aku hanya bisa terpatok sama PowerPoint tersebut dan aku nggak bisa mengelaborasi, aku nggak bisa mengimprovisasi apa yang aku bawakan. Karena apa? Karena aku nggak tahu materi yang aku bawakan itu apa. Dan di kasus lain aku pernah mengisi sebuah webinar tapi materinya itu aku nggak persiapan sama sekali. Aku nggak membuat teks yang panjang-panjang kayak tadi. Tapi karena aku bisa menguasai materinya, hasilnya apa? Aku bisa casius lancar ngomongnya. Aku bisa nggak grogi berkata-kata di sana. Karena aku paham materinya itu tentang apa. Dan aku menguasai banget materinya itu tentang apa. Karena apa? Kenapa aku bisa lancar kayak gitu? Karena ya sesimpel aku menguasai materi ya. Teman-teman pasti pernah merasakan bahwa ketika teman-teman mempresentasikan apa-apa yang enggak teman-teman kuasai, hasilnya apa? Hasilnya teman-teman bakal ngeblank, hasilnya teman-teman akan bakal bingung mau ngapain, akan kaku, ataupun ketika membaca sebuah PowerPoint yang isinya teks semua, hasilnya itu kayak ngomong kayak robot, kita cuma terpatok sama teks dan itu nggak nyaman banget. Dan teman-teman juga pasti pernah merasakan bahwa ketika ingin mempresentasikan sesuatu dan isinya itu kamu menguasain banget ya, kamu kayak nongkrong sama teman di kafe, nggak ada grogi yang sama sekali dan kamu akan lebih nyaman ketika bisa menguasai sebuah materi dari apa yang kamu sampaikan tersebut. Itu tips pertama yang bisa kamu lakukan ketika ingin ngomong di depan umum. Kamu pastikan untuk menguasai materinya. Kamu pengen bawain materi tentang apa, kamu harus kuasain. Jangan sampai kamu mendadak tapi nggak tahu pengen ngisi materi tentang apa. Tips yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah jangan berusaha jadi orang lain. Ya benar sih, ketika kita ingin presentasi tapi kita punya role model itu benar. Tapi kamu kalau bisa jangan plek-plekan ngomong seperti role model kamu kayak orang lain sehingga kamu kehilangan diri kamu sendiri. Karena setiap orang itu pasti punya gayanya masing-masing. Setiap orang itu pasti punya ciri khas masing-masing. Setiap orang itu pasti otentik dengan dirinya masing-masing. Mereka itu orang-orang besar yang bisa public speaking yang jago banget karena dia itu punya potensi di dirinya bahwa oh aku tuh unik dengan diriku sendiri. Aku nggak ikutin orang lain dan aku bisa menjadi diriku sehingga dia itu lebih netral dan lebih nggak dipaksa-paksain gitu kan. Dan ketika kita ingin mengambil orang lain public speaking sebagai inspirasi, cukup sebagai beberapa persen doang, jangan sampai 100%. Kayak aku harus seperti dia, aku harus seperti A, B, C yang presentasinya itu gacor banget, oke banget, lancar banget. Iya boleh, tapi jangan sampai 100% kita mengikuti dia. Karena kalau kamu udah 100% mirip dia, kamu nggak akan menemukan dirimu itu seperti apa. Dan juga misalkan kamu mengikuti 100% apa yang orang lain katakan, nadanya, logatnya, dan semisalnya, maka audiens itu akan ngeh bahwa oh dia ini ngikutin si dia nih, oh si dia ini mirip banget sama si ini, dan semisalnya. Dan kamu akan kehilangan dirimu, kamu nggak akan dikenal sama orangnya sebagai orang yang memiliki sisi unik tersendiri. Gitu loh maksudnya. Itu poin kedua yang bisa kamu terapkan ketika kamu pengen lancar ataupun mahir public speaking adalah kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Jangan terlalu ngikutin orang lain 100%.
Dan tips yang ketiga, ketika kamu ingin lancar dalam public speaking, ketika kamu ingin mahir dalam public speaking adalah latihan ngomong sama diri sendiri. Pernah dulu aku meremehkan cara ini, tapi ini sangat powerful banget. Ini cara efektif banget karena ini bisa melatih jam terbang kita, melatih mulut kita yang mana mungkin ketika kita belum pernah ngomong depan umum dan kita tiba-tiba disuruh maju ngomong depan umum, yang terjadi adalah mulut kita ini kaku, mulut kita ini kayak ae dan semisalnya. Ini cara mengatasinya simpel, seperti yang tadi aku katakan, kita latihan ngomong sama diri sendiri. Dan untuk tips ini mungkin teman-teman itu merasa malu ketika ngomong sama diri sendiri karena mungkin ada temennya yang ngejek ataupun ngeledekin bahwa no, lihat no, orang gila no, ngomong sendiri. Tapi kan kamu ada niatnya tersendiri ketika kamu pengen berniat untuk melatih public speaking dengan cara ngomong dengan diri sendiri. Ya kamu bodo amatin aja. Ya bodo amat, gue pengen kayak gini kok. Aku pengen lebih oke dalam public speaking ya. Ya udah, kamu jangan anggap aja itu ada orang. Dan teknik yang lebih sering dikatakan sama orang-orang adalah kamu latihan depan cermin, bagaimana kamu bisa ngomong depan umum, kamu ngomong sama diri kamu sendiri dengan cermin. Ataupun kalau sekarang lebih oke lagi adalah kamu merekam diri kamu sendiri, kamu ngomong aja di kamera nih, di kamera kamu ngomong dari pagi sampai malam. Misalkan kamu rekamnya malam. Tapi kalau pengen pagi-pagi kamu rencanain mau apa dari pagi. Misalkan, halo guys, pagi ini gue pengen gosok gigi, terus pagi ini gue pengen bikin video, lalu pada siangnya gue pengen makan di tempat A, terus sorenya gue pengen lari-lari, dan malamnya gue pengen evaluasi konten. Nah, kayak gitu aja terus, ngomong sama diri sendiri di kamera, kamu rekam, tapi kamu simpan aja di galeri. Nggak perlu di-upload, kamu dokumentasikan aja untuk pribadi, dan lama-kelamaan kalau konsisten ini bisa meningkatkan jam terbang kita untuk ngomong depan umum, karena kita sudah terbiasa dalam rekaman tadi ataupun dalam cermin tadi. Ataupun sesimpel kamu lagi naik motor, naik mobil sendirian dan kamu ngomong aja sendiri di situ apa aja yang terlintas di pikiran kamu ucapin, kamu keluarkan sehingga ini bisa melatih jam terbang kamu dalam public speaking. Itu yang ketiga, dan yang keempat yang bisa kamu lakukan adalah kamu menggunakan teknik ad-lib speaking. Dulu aku ketika disuruh ngomong depan umum dan aku belum tahu metode ini aku lebih kaku lagi dan lebih ngeblank karena aku nggak tahu mau ngomong apaan di depan umum. Dan ketika aku belajar, aku tahu bahwa aku diajarin ada sebuah metode yang bisa melancarkan public speaking kita adalah dengan metode ad-lib speaking. Ini juga yang aku lakukan ketika aku merekam video ini. Aku menggunakan teknik ad-lib speaking juga. Aku mengimplementasikan teknik ini. Apa itu ad-lib speaking? Kita cari di sekitar kita, barang di sekitar kita ataupun apapun di sekitar kita, dan kita elaborasi, kita improvisasi selama 1 menit. Contoh, mic. Ketika aku pengen melatih ad-lib speaking aku ambil contoh mic, dan dari satu kata ini kamu elaborasi seperti mic. Aku melihat sebuah mic berwarna hitam, dan satu mic ini berfungsi banyak macam fungsinya, seperti aku bisa rekaman membuat YouTube, aku bisa menjualnya ke orang lain, aku bisa memanfaatkan ini untuk merekam momen-momen tertentu. Dan juga mic ini meskipun harganya murah, tapi ini dapat paket lengkap dari yang stand ini, kabelnya, dan semisalnya. Nah, itu dari satu mic itu kita elaborasi selama 1 menit. Apapun yang terpikir dari kita improvisasi aja, kita keluarin aja. Contoh lain, 200 ini. Aku nemu ini di sini, dan ketika aku ingin melakukan ad-lib speaking ini, maka yang aku lakukan adalah 200 itu dapat berbagai macam hal. Mungkin dapat gorengan, mungkin dapat permen, yang mana itu tuh murah banget dulu, akan tapi zaman sekarang baru sini aku hampir nggak menemukan fungsinya kecuali untuk beberapa hal yang harganya itu jauh lebih murah pada saat yang dulu. Dan juga ketika aku contoh lain, HP itu seperti pisau bermata dua, yang mana itu bisa menjadi kebaikan dan juga keburukan. Misal dari kebaikan adalah kita bisa berkoneksi kepada teman-teman kita, dan keburukan adalah ketika kita larut kepada HP tersebut dan kita scroll sosial media tersebut dan menghabiskan berbagai macam hal seperti waktu dan semisalnya. Itu tuh ad-lib speaking. Kita pilih satu benda, kita pilih satu kata, dan kita improvisasi selama 1 menit dan semisalnya. Dan metode ini juga yang masih aku lakukan saat ini ketika kamu buat konten, karena konten aku itu bukan skrip yang kata per kata, karena itu membuat aku lebih terkaku lagi dan gak enak banget, dan aku lebih memilih menggunakan skrip yang menggunakan bullet point dan
dari bullet point tersebut aku improvisasi menggunakan teknik adlib speaking ini. Kalau kamu udah tahu belum teknik ini? Tulis di kolom komentar ya. Ataupun kamu udah melakukan teknik ini, tulis juga di kolom komentar. Dan buat kamu yang nggak pede di depan kamera, aku udah buatin video buat kamu. Silahkan klik video di sebelah kiri sini, aku tunggu di situ. Bye bye, terima kasih telah menonton.